Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin bercerita ya. Beberapa waktu yang lalu tuh ada seorang guru bertanya begini teman-teman. Mengapa pada akhirnya pemuda-pemuda sahabat Rasulullah SAW zaman dahulu tuh memiliki keimanan yang sangat kuat dan mereka tuh bisa mengarungi berbagai ancaman tanpa luruh semangatnya. Mereka tanpa mundur, maju terus tanpa takut meski jumlah mereka itu sedikit. Meski kantong mereka kering finansial, meski mereka diboikot hingga sengsara dan kelaparan, dan hanya makan dedaunan dan kulit binatang. Kalau kita compare nih sama zaman sekarang, kita bandingkan, mungkin beda ya tekanannya. Tekanan zaman dahulu itu pada zaman sahabat Rasulullah SAW itu jauh lebih keras, jauh lebih kuat. Namun para sahabat itu tidak sedikit-sedikit mengeluh, bilang mental illness ya Rasulullah, kenapa mental illness ya Rasulullah. Sedangkan zaman sekarang itu ada berbagai kemudian istilah untuk menggambarkan kondisi psikis yang sakit, yang tidak baik-baik saja sebab mungkin benturan atau tekanan yang mungkin diakibatkan oleh kondisi tertentu. Mungkin kita bisa bilang ya teman-teman, dalam tanda kutip pressure-nya itu tidak setertekan pada zaman dahulu. Nah, kenapa tuh seperti demikian? Terus ada teman yang jawab, ya mungkin karena mereka hidup di sisi Rasulullah, jadi powerful keimanannya, keren gitu keimanannya. Terus saya menjawab, ya belum tepat sih sebenarnya, karena kan di zaman Rasulullah itu kan juga ada orang yang bebal, orang kafir, orang munafik juga banyak tuh di zamannya Rasulullah. Mereka hidup di zaman Rasulullah, tapi mereka bebal. Kemudian ada lagi yang menyahut, berkah dari Allah mungkin Terus guru menjawab, Allah tuh kasih sayangnya tuh adil. Semua dari kita umat manusia juga dapat kasih sayangnya Allah kok. Coba lagi. Atau karena mereka masih terhimpit jadi solidaritas dan jiwa korsanya tuh kuat. Kalau sekarang kan zaman itu cenderung aman-aman. Teteh pun menjawab juga, ya pada akhirnya di zaman Rasulullah SAW pun juga ada yang membelot. Coba lagi kata tetehnya. Kemudian ada yang menjawab, oh orientasi hidup katanya. Orientasi hidup yang membuat para sahabat itu kuat resiliensi hidupnya, kuat ketahanan hidupnya. Guru pun menjawab, ya orientasi hidup. Orientasi hidup itu sangat menentukan kekuatan dan resiliensi atau ketahanan seorang manusia dalam berdiri dan berjalan di muka bumi ini. Di tengah perjalanan, akankah ia goyah atau teguh itu sedikit banyak dikuatkan oleh orientasi hidup yang terbangun dalam benak dan menjadi value dan juga prinsip. Kenapa pada akhirnya saudara-saudari Palestina dalam kondisi susah air, susah segalanya, susah makan, dalam tekanan luar biasa penjajah, kehilangan rekan, kehilangan saudara, kehilangan anak, rumah hancur, ditangkap tanpa alasan, kemudian dipaksa jadi pengangguran di negeri sendiri, dan masih tetap berada di garda paling depan untuk melindungi Baitul Maqdis dalam tujuan mulai pembebasan Al-Aqsa dari penjajahan. Ya sebab orientasi hidup orang Palestina yang beriman itu adalah menegakkan kebenaran dan yang memang itu tanah mereka. Mereka tidak mau mengorbankan apa yang menjadi kebenaran dan bahkan membuat situs suci umat Islam direlakan hanya dengan nafsu ekspansi wilayah oleh pihak imperialis gitu. Miniaturnya adalah hidup dan berdamai dengan diri sendiri. Masya Allah, berdamai dengan diri sendiri. Setegar, sekuat, dan sepatuh apa kita terhadap value itu bergantung pada orientasi yang telah dibangun, teman-teman. Orientasi hidup yang lurus dibangun dengan pondasi ilmu pengetahuan, literasi yang baik, menyelami pesan cinta Allah, tujuan hidup manusia sebenarnya itu dan segala guidance yang Allah kasih, yang Allah beri. Beribadah maknanya luas, bisa lahir dan juga bisa batin. Bekerja dengan niat berdharma lillahi ta'ala juga adalah ibadah. Jadi untuk memperkuat resiliensi hidup dari angin yang kemudian menggoyahkan value dan prinsip hidup kita adalah kita harus kuat dengan orientasi hidup kita dulu. Arah dari orientasi hidup yang kita bangun yang kemudian akan menguatkan kita dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Mau goyah atau mau tegak itu adalah kembali kepada kita. Dan ketika orientasi hidup kita itu muaranya, sumber mata airnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menguatkan. Muslim itu Masya Allah gitu. Setiap urusannya itu insya Allah berkah. Ketika dia dalam musibah maka dia bersabar, ketika dia dalam anugerah maka dia bersyukur. Dan yang berbicara pun masih sangat-sangat harus belajar, makanya sharing terhadap teman-teman. Semoga kita senantiasa saling mendoakan dan saling menguatkan. Wallahu ta'ala alam bishawab.